Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya kedatangan dua barang, yaitu dari D-Link ya teman-teman. Dan yang pertama itu saya kedatangan sebuah router Eagle Pro AI AX 1500 Smart Router R15. Dan yang satunya lagi adalah saya kedatangan Eagle Pro AI AX 1500 Mesh Router M15. Dua perangkat ini tuh bisa kita gabungkan menjadi satu buah jaringan, di mana di sini kita bisa membuat jaringan mesh dengan menggunakan router M15 ini. Dan router R15 ini akan kita jadikan sebagai WiFi utamanya teman-teman. Dan kalau kita lihat, router R15 ini sudah menggunakan WiFi seri 6, di mana di sini juga ditandai dengan serinya yaitu seri AX. Selain itu, R15 ini pun sudah dibekali dengan AI atau Artificial Intelligence, tapi di sini saya belum tahu AI-nya itu berfungsi untuk apa, mungkin nanti akan kita lihat aja. Tapi di sini router R15 ini pun sudah terkonek dengan Google dan juga dengan Amazon Alexa teman-teman di sini. Oke, jadi kita langsung buka aja paket ini. Jadi kalau teman-teman beli router R15 dan M15, teman-teman tahu akan dapat apa aja. Untuk menyikat waktu, yuk kita langsung buka aja dua barang dari D-Link ini. Oke, yang pertama di sini kita mulai dari router R15-nya teman-teman. Di bagian depannya tuh dia seperti ini ya teman-teman, di mana di sini terdapat brand D-Link-nya, terdapat gambar routernya, dan juga terdapat seri dari router ini. Serta di sini terdapat beberapa fitur yang diberikan dari router tersebut. Oke, kita beralih ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya dia seperti ini ya teman-teman, dimana di sini ada up to 230 SQM, ada up to 420, ada up to sampai 600 SQM, dan di sini juga ada beberapa fitur yang ditawarkan dari router R15 ini. Dan yang jelas di sini dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 ya teman-teman. Dan di sini pun ada juga fitur-fiturnya, dan speednya juga di sini ada. Yang pertama, dia up to 300 Mbps untuk frekuensi 2,4 GHz dan 1201 untuk frekuensi 5 GHz. Jadi totalnya adalah 1500. Jadi arti dari 1500 ini adalah kecepatan yang akan diberikan dari router R15 ini. Dan AX-nya ini adalah artinya router R15 ini sudah menggunakan Wi-Fi 6. Dan di sini juga ada Mesh Smart Roaming, di mana kita bisa memperluas jaringan kita dengan menggunakan alat ini teman-teman. Oke? Kita langsung buka aja untuk router AX 1500 R15 ini. Oke, jadi ini adalah isi di dalam router R15 dari Eagle Pro D-Link ini ya teman-teman. Dimana di sini kita dapat buku panduan ya seperti ini. Ada quick installation guide-nya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa lihat ini untuk melakukan konfigurasi dari router R15 ini. Oke, kita pinggirin dulu. Dan juga ada warranty and safety information. Ini teman-teman bisa baca-baca aja. Oke, selanjutnya kita juga dapat kabelan ya teman-teman. Ini kabelnya seperti ini. Oke, kita pinggirkan, dan di sini kita dapat adaptornya. Adaptornya itu dia 12 volt 1 ampere, dan ini tuh ujungnya seperti ini teman-teman. Ujungnya tuh agak kecil ya, jadi mungkin teman-teman kalau nyari ini nggak sama dengan router-router pada umumnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau ini rusak, teman-teman harus cari ke D-Link-nya, atau juga bisa menggunakan adaptor yang bisa all-in ke semuanya. Oke, kita taruh dulu. Oke, selanjutnya kita beralih ke routernya. Routernya seperti ini teman-teman. Kita buka. Letakkan. Dia seperti ini, dia terdapat 4 antena ya. Oke, dia terdapat 4 antena seperti ini, dan kalau kita lihat tuh memang routernya kayak keren gitu ya, memang bentuk desainnya tuh ya bagus gitu. Di sini ada airflow-nya, jadi biar dia nggak terlalu panas, dan di bagian belakangnya tuh seperti ini, dimana terdapat 1 port WAN dan juga 3 port LAN. Di sini ada tombol WPS, ada tombol reset, dan juga ada DC in-nya atau arusnya nanti. Di bagian belakangnya seperti ini, hanya informasi untuk nanti kita konfigurasi dari router ini. Bodinya sih keren kalau menurut saya pribadi, karena unik aja gitu ya. Oke, jadi sekarang kita beralih aja ke router mesh-nya teman-teman.
Oke, jadi ini adalah router M15-nya, di mana kita bisa membuat jaringan mesh dengan menggunakan router ini. Dan dengan R15 ini pun ini satu paket ya teman-teman, atau satu kesatuan, tapi dijual dengan secara terpisah teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli M15-nya aja, atau teman-teman bisa beli R15-nya aja. Oke, kita langsung lihat aja di packingnya tuh di depan seperti ini. Ya, ini ada gambar routernya. Ya, cukup unik ya untuk routernya. Lalu di bawah sini ada serinya ya, dimana di sini adalah serinya AX1500 Mesh Router M15. Dan di sini juga ada fitur-fiturnya, sama seperti R15 tadi, dia sudah terkonek dengan Google dan juga dengan Amazon Alexa. Kita geser ke samping. Di sampingnya tuh di sini ada aplikasinya. Nanti kita akan setting router R15-nya dan M15-nya dengan menggunakan aplikasi Eagle Pro AI ini. Seperti ini. Dan kita geser lagi, di bagian belakangnya sama seperti R15 tadi ada informasi, dimana di sini juga ada fitur-fiturnya. Di bagian sampingnya dia seperti ini. Di sini ada Wi-Fi 6 performance, clean network, ada gigabit port dan voice control dengan menggunakan Amazon Alexa dan juga Google Assistant teman-teman. Oke. Di bawahnya sama seperti R15 tadi ada informasi yang diberikan di router M15 ini. Oke, jadi ini adalah isi dari router M15. Yang pertama di sini kita dapat barangnya, router M15-nya, lalu kita dapat kabel jaringannya juga. Ini kabel LAN ya. Dan di sini kita juga dapat buku panduan juga untuk setting router M15 ini. Dan selanjutnya di sini kita dapat adaptornya. Adaptornya itu di sini dia 12 volt 1 ampere ya teman-teman, sama seperti yang tadi, dan ujungnya juga masih sama, dia ujungnya tuh kecil ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit agak susah kalau cari adaptor seperti ini. Oke, jadi sekarang kita langsung coba saja untuk konfigurasi router R15-nya ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi router R15 ini. Dan di sini kita langsung buka saja, aplikasinya adalah Eagle Pro ya. Jadi teman-teman bisa langsung download saja di Play Store untuk aplikasi Eagle Pro AI ini. Seperti ini. Dan di sini kita diminta untuk login. Teman-teman silahkan login bisa menggunakan Facebook ataupun Google ataupun juga dengan menggunakan Apple ID ya teman-teman. Dan di sini saya coba untuk login menggunakan Facebook saja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, teman-teman silahkan checklist saja dan teman-teman bisa langsung klik agree di sini. Oke, ini kita pilih lagi, kita accept. Lalu kita pilih next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung install saja, install new device, kita plus. Di sini kita diminta untuk scan barcode yang ada di dalam router R15 ini. Kita langsung scan saja. Kita scan. Oke, setelah di-scan nanti akan muncul seperti ini. Di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama ada setup new network dan yang kedua adalah extend my network. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat jaringan baru, teman-teman silahkan pilih yang setup new network, ataupun kalau teman-teman ingin memperpanjang jaringan atau memperlebar sinyalnya, teman-teman silahkan pilih yang extend my network, teman-teman. Oke. Di sini coba saya pilih dulu yang extend my network. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa next saja. Nah, nanti akan ada pilihan dia mau via wireless ataupun via kabel, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pilih saja kalau teman-teman ingin mengextend jaringan teman-teman. Oke. Ini saya tutup lagi karena saya coba untuk membuat jaringan baru. Saya new, saya scan lagi. Oke, setelah di-scan akan muncul seperti ini lagi. Kita pilih yang setup new network. Kemudian di sini kita diminta untuk menghidupkan modem kita. Kita next saja. Kemudian kita diminta untuk menghubungkan antara router dengan modem kita melalui jalur internet. Di sini sudah saya hubungkan dengan kabelan berwarna kuning ini. Kita next lagi. Selanjutnya silakan hidupkan modem kalian. Kita next. Routernya juga diminta untuk dihidupkan. Kita next. Nah, nanti akan muncul informasi seperti ini. Kita bisa next apabila warnanya sudah solid white. Ini sudah berwarna solid white ya. Kita next saja. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan perangkat kita atau handphone kita ke R15 ini. Kita sambungkan saja. Oke, kita tunggu. Nah, koneksi sudah berhasil di sini. Dan kita tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengatur namanya. Di sini mulai dari SSID-nya sampai passwordnya. Kita bisa ganti.
Misalnya saya ganti R15 Budi. Kemudian saya masukkan passwordnya di sini 123456778. Oke. Dia sudah checklist dua-duanya. Kemudian kita bisa next saja. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan protect device-nya. Jadi kalau kita mau login ke Eagle Pro-nya ini, R15 Eagle Pro ini, kita diminta memasukkan password. Kita bikin saja. Contohnya misalnya kita masukkan Budi 12345. Kemudian kita checklist, kemudian kita next. Namanya di sini kita bisa ganti R15 atau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Di sini saya biarkan saja R15, kita next. Nah, nanti akan muncul keterangan seperti ini bahwa ini adalah konfirmasi nama device-nya R15, device passwordnya apa yang kita masukkan tadi, nama WiFi name-nya, kemudian WiFi passwordnya. Nah, teman-teman kalau takut lupa, teman-teman silahkan screenshot saja, ini tidak apa-apa, atau teman-teman bisa save ya. Kalau sudah, kita save saja. Oke, dia sedang mengirim datanya ke router ini, konfigurasi yang tadi kita setting. Nah, setelah 100% maka akan muncul seperti ini. Di sini kita tinggal konekkan saja handphone kita atau perangkat kita ke perangkat R15 ini dengan nama R15 Budi. Ini karena tadi saya rubah menjadi R15 Budi. Oke, kita coba cek di WiFi apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Kita tinggal pilih saja. Kemudian kita masukkan passwordnya 123456778. Kita sambungkan. Oke, tersambung. Kemudian kita kembali lagi ke Eagle Pro-nya, kita pilih next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka router ini sudah selesai kita konfigurasi. Kita tinggal klik finish saja. Kita tunggu lagi. Nah, di sini langsung terbaca ada device R15 di aplikasi Eagle Pro-nya, teman-teman. Oke, ini coba kita pilih untuk R15-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa update firmware-nya ya. Kalau misalnya sudah disediakan, kita tinggal pencet update now saja. Oke, kita tunggu dulu karena firmware-nya sedang diupdate. Oke, firmware dari R15 ini sudah berhasil kita update. Di sini muncul tulisan firmware update complete. Nah, kalau sudah seperti ini kita pilih down saja. Dan balik lagi akan muncul seperti ini. Jika kita sudah selesai konfigurasi, akan terbaca di My Device kita R15 kita. Oke, kita pilih. Nah, di sini ada tutorial intro ya. Kita ikutin aja. Nah, di sini ada informasi bahwa klien yang terkoneksi dengan R15 ini ada satu, yaitu handphone saya sendiri. Dan di sini ada beberapa fitur ya, teman-teman, di mana ada WiFi, ada IA Assistant, ada Internet Speed. Coba kita pilih yang WiFi ya. Nah, di WiFi ini akan muncul informasi dari R15 ini. Yang pertama muncul SSID-nya, kemudian muncul password-nya, teman-teman. Selain itu, R15 ini juga memiliki guest network. Kita bisa aktifkan saja seperti ini. Nanti akan muncul ya, tapi dia akan merestart. Kita tunggu saja. Oke, setelah tadi kita mengaktifkan guest mode, kita coba pilih lagi R15-nya. Nah, di sini kita coba masuk lagi ke jaringan WiFi. Nah, kalau kita lihat di sini guys WiFi-nya tuh sudah aktif ya, teman-teman. Dimana di sini namanya adalah D-Link guys. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat apakah ada. Nah, di sini sudah ada namanya D-Link guys juga. Kita kembali lagi. Artinya ini sudah aktif dan passwordnya itu adalah 1 sampai 9 dan terakhirnya ada angka 0 ya, teman-teman. Kita kembali lagi. Sekarang kita coba buka AI Assistant di sini. Nah, di sini tidak ada message yang tersedia. Kita coba pilih setting di sini. Nah, di setting ini ada 2 report yang nanti akan diberikan dari aplikasi Eagle Pro ini, teman-teman. Nah, kita back lagi aja. Kemudian kita pilih Internet Speed. Kita pilih yang agree. Nah, di sini adalah untuk tes speed dari kecepatan R15 ini. Coba kita tes ya. Oke, jadi kecepatan yang didapat dari internet saya itu adalah 3 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya adalah 16 Mbps, teman-teman. Kalau teman-teman ingin cek lagi, teman-teman silahkan klik start test lagi aja. Ini kita back dan di bawah ini ada beberapa fitur ya. Yang pertama di sini ada parent control. Kita coba cek. Oke, ini ada tutorial ya. Kalau teman-teman ingin coba menggunakan parent controlnya. Oke, sekarang kita coba start saja. Nah, di sini kita bisa beri nama profil. Kemudian kita coba ya, misalnya profilnya adalah tes. Kita next. Nah, di sini adalah device-nya, kita bisa pilih.
Kita down. Karena device hanya ada satu, ini aja. Nah, di sini kita bisa atur schedule pertama teman-teman. Ini schedule-nya masih off ya. Kita bisa atur. Dimana di sini ada block bedtime internet access, ada allow schedule. Kalau kita pilih tuh kita bisa atur ya di sini. Oke, ini kita bisa atur di set bedtime. Misalnya dia akan aktifnya itu di hari apa. Kita cancel aja. Kemudian di sini bisa kita set custom schedule. Nah, nanti ini kita bisa tahan, kita atur misalnya down gitu ya. Nah, di sini misalnya dari jam 6 sampai jam 9 gitu. Nah, kita atur. Ini kita back aja tapi kita matikan lagi, turn off. Kemudian di sini ada website filter, oke. Jadi di sini kita bisa blok website ya teman-teman. Kita coba aja. Misalnya kita coba YouTube gitu ya. Misalnya www.youtube.com. Oke, kita coba add. Kita back ya. Kita coba tes dan klien ini adalah handphone saya. Kita pilih device-nya tadi, kita back ya. Nah, ini sudah ada parent control-nya. Di sini kita tes bahwa di sini ada satu website yang kita blokir. Kliennya tuh nanti kita bisa pilih ya. Kalau misalnya ada dua, kita nanti di sini akan muncul juga. Saya coba konekkan biar ada dua klien. Oke, saya habis mengkonekkan laptop saya. Kita coba cek ya. Kita pilih edit klien. Nah, di sini ada dua. Yang satu ini adalah laptop saya dan yang satunya lagi adalah handphone saya yang ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek dulu. Kita tes karena tadi saya sudah blokir YouTube ya dari sini. Kita tes saja. Kita masukkan www.youtube.com. Oke, dia seperti ini ya. Coba kita pilih yang HTTPS. Oke, dia tidak bisa ya saat kita coba cek. Parent control ini berhasil. Coba kita buka lagi untuk parent controlnya. Ini kita edit. Kita pilih bloknya, kita delete coba ya. Kita delete. Oke, kita coba tes lagi. Nah, YouTube-nya langsung bisa diakses teman-teman. Jadi, parent control itu berfungsi ya teman-teman. Dan kita coba lihat yang lain. Di sini ada client priority. Kita pilih ya. Kita coba tes, enable. Oke, kita oke aja. Nah, di sini tuh ada prioritas. Klien mana yang kita akan jadikan prioritas. Yang pertama ini ada handphone saya dan ini ada laptop saya. Coba saya pilih yang punya saya ya, handphone saya. Di sini ada high, low, ada always, ada 1 hari 4 jam ya. Kita pilih yang always saja, save. Nah, nanti handphone kita akan kita jadikan prioritas apabila terkoneksi dengan R15 ini teman-teman. Oke, ini fiturnya cukup oke ya. Kemudian di sini ada hold mode. Kita coba lihat nih apa nih. Nah, ini ada internet off. Kita bisa blok akses internetnya ya. Kalau kita pilih. Jadi kita mau blok itu dari jam berapa gitu teman-teman. Cukup bagus kalau misalnya teman-teman ada anak kecil yang sering banget main internet gitu ya, sering browsing. Teman-teman bisa aktifin aja fitur ini. Jadi nanti di jam berapa internetnya akan terputus gitu teman-teman. Oke, ini fiturnya bagus ya. Kita back. Lalu di sini ada voice control juga. Nah, ini yang tadi kita bisa konekkan dengan Amazon Alexa dan juga Google Assistant. Tapi karena memang saya tidak ada Google Assistant dan Alexa, Amazon Alexa, jadi saya tidak bisa coba fitur ini, teman-teman. Tapi kalau kita lihat nanti akan seperti ini. Oke, Google turn on guest Wi-Fi. Jadi nanti dia akan hidup ya, ataupun reboot hanya dengan menggunakan voice control. Menurut saya fiturnya cukup bagus ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada advanced mode. Nah, advanced mode ini kita bisa masuk melalui browser teman-teman. Nah, ini adalah password yang tadi kita buat ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau via browser bisa, ataupun kalau kalian ingin menggunakan aplikasi Eagle Pro-nya pun juga bisa teman-teman. Ini sama saja ya. Ada setting juga, kemudian ada fiturnya juga di sini. Ada DNS. Ini lebih ke profesionalnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen buka banyak fitur di sini bisa. Wireless-nya. Ada DNS juga di sini. Oke, jadi kalau saya rasa fitur R15 ini cukup keren ya teman-teman. Apalagi fitur parent control yang tadi. Fitur ini, saya rasa ini sangat berguna banget buat mengatur internet di R15 ini. Jadi website apa saja yang ingin diblok, kemudian dia bisa aktif dari jam berapa, ini bisa kita atur di parent control ini teman-teman. Oke, jadi selanjutnya mungkin kita akan konfigurasi dari M15 ini teman-teman. Tapi karena durasi di video ini sudah terlalu panjang, mungkin untuk konfigurasi M15 ini akan saya buatkan di video terpisah ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Akhir kata dari saya seperti biasa, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.